Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya lah kita bisa hidup sampai saat ini. Salat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti ajarannya. Saya Al-Ghifari Awal dari cabang Manado ingin merepresentasikan apa yang telah dipaparkan oleh Kakanda Rahdinal tentang mission HMI. Nah, pada awalnya ini membahas tentang evolusi tujuan HMI. Nah, ini saya korelasikan dengan apa yang ada di buku Bintang Arasy, bahwasanya pentingnya tujuan atau visi HMI itu dalam strategik manajemen keberadaan sebuah organisasi tidak terlepas dari sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan. Perumusan atau visi atau tujuan merupakan fondasi setiap organisasi. Nah, latar belakang dan evolusi rumusan tujuan HMI. Rumusan tujuan berkaitan erat dengan analisa lingkungan, peluang dan tantangan. HMI juga demikian. Tujuan sengaja dirumuskan untuk memenuhi sebuah mimpi besar. Yang berikut saya akan memaparkan tentang evolusi formulasi tujuan HMI yang diubah 3 kali. Nah, yang pertama itu ada di Kongres 1 yang bertempat di Yogyakarta pada bulan November 1947 dengan rumusan tujuan mempertegak dan mengembangkan agama Islam, mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia, yang berfokus pada objek agama, rakyat, dan negara, dan serta konsekuensinya bagi organisasi, yaitu HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat massa, fisik kuantitatif. Nah, pada evolusi yang kedua itu berada di Kongres keempat yang bertepatan di Bandung pada bulan Oktober 1955 dengan rumusan tujuan atau vision. Ikuti mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Dengan konsekuensi bagi organisasi, yaitu HMI adalah organisasi mahasiswa dan organisasi kader. Dalam tanda kutip, bukan organisasi massa dalam pengertian fisik dan kuantitatif. Nah, pada evolusi yang ketiga itu berada di Kongres 10 yang bertepatan di Palembang pada bulan Oktober 1971 dengan rumusan tujuan terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan fokus atau objek insan cita dan masyarakat cita. Dengan konsekuensi bagi organisasi adalah HMI adalah berdasarkan Islam atau asas dasar organisasi. Yang kedua, organisasi mahasiswa atau status. Yang ketiga, organisasi kader, lembaga pengabdian atau pengembangan ide dan mendidik. Nah, yang berikut ini ada beberapa masukan dari korelasi Bintang Arasy yang terlepas dari apa yang tadi saya jelaskan. Itu kita perlu memberi apresiasi kepada konsep tujuan yang ada sekarang. Konsepsi yang berusia
sudah lebih dari 40 tahun tersebut telah dirumuskan dengan sangat baik. Rumusan tujuan ini memiliki cakupan seluruh aspek dari cita-cita kemanusiaan. Itu yang pertama, membangun kualitas individu yang sempurna. Lalu yang kedua, individu ini diproyeksikan bekerja untuk membangun masyarakat adil dan semuanya. Dan yang ketiga itu bertujuan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah formulasi cita-cita yang luar biasa, dari membenah person lalu membangun komunitas sampai kepada meraih ridha Allah. Rumusan tujuan seperti itu akan selalu up to date atau upgrade setiap dengan perkembangan zaman. Hanya saja perlu dipertanyakan sejauh mana kader HMI mampu menerjemahkan tujuan dan melakukan visualisasi terhadap masa depan. Nah, yang berikut ini ada tujuan HMI dengan pendekatan rasional atau tekstual. Nah, sebenarnya apa sih tujuan HMI? Untuk memahami tujuan HMI secara filosofis atau rasional, kita mulai dengan menjawab sebuah pertanyaan mendasar dalam hidup. Yang katakanlah sejumlah orang disimpulkan dalam sebuah ruangan, lalu diajukan pertanyaan, apa tujuan hidup Anda? Akan ada beragam jawabannya. Nah, salah satu di antaranya itu untuk mencari kebahagiaan, beribadah, membahagiakan orang tua, menjadi penulis, atau dan sebagainya. Nah, jawaban yang diberikan dapat berubah tujuan-tujuan yang bersifat idealis sampai kepada yang pragmatis. Dapat juga berbentuk keinginan-keinginan jangka pendek ataupun yang jangka panjang. Sehingga semua jawaban tersebut dikategorisasikan akan terbentuk beberapa kelompok tujuan hidup. Nah, ketika disadari bahwa tujuan hidup personal sama persis dengan tujuan organisasi, maka akan terjadi sinergi. Jika ini terjadi, organisasi akan dicintai dan dijaga oleh setiap anggotanya. Setiap anggota akan bergerak dinamis bersama organisasinya karena aktif berorganisasi pada dasarnya adalah aktif meraih tujuan hidup semua anggotanya. Kesamaan dan kesatuan tujuan antara pribadi dengan organisasi disebut dengan tauhid. Maka ber-HMI secara serius dan benar pada dasarnya adalah proses meraih cita-cita hidup personal. Nah, berikut ini ada anatomi tujuan HMI. Tujuan HMI adalah terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Proses terbentuknya pernyataan tujuan ini telah dijelaskan tentang evolusi tujuan HMI. Sistematika tujuan ini juga dapat dipahami dalam sebuah struktur masjid. Ya, saya kira sudah cukup untuk berpresentasi dari tema yang berjudul Mission HMI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Barangkali ada yang tertinggal satu poin, yaitu tentang tujuan HMI perlukah penyempurnaan dari ketiga evolusi formulasi. Nah, seperti tersebut seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan HMI mengalami 3 kali penyempurnaan pada tahun 1947, 1955 dan 1971. Sebagaimana disebutkan dalam Ade Ranuwiharja, rekonsep tualisasi tujuan dilakukan dalam rangka merespon tuntutan dan perkembangan zaman. HMI bukanlah sebuah organisasi yang hidup pada ruang hampa. Ia tumbuh dan berkembang di atas dunia pada sebuah wilayah yang disebut Indonesia. Dunia dan segala sesuatu yang ada di atas terus mengalami pengembangan dan perubahan, termasuk Indonesia. Tidak ada yang abadi kecuali Tuhan.
Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya organisasi yang mampu merespon perubahan zaman yang akan eksis. Respon terhadap perubahan tentu beragam. Ada yang merasa memadai dengan redesign program. Ada yang menganggap cukup dengan penguatan sumber daya keorganisasian, bahkan ada yang berani merubah tujuan tersebut. Nah, saya kira itulah poin terakhir yang saya lupa memaparkan tentang penutupannya. Bila ada salah kata, mohon maafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.